Fathul Bari dari hadis Yasmin. Babun la yukimur rajul akhu yamati wa yaqudu fi makanihi. Bab terkait perihal menempati tempat orang lain. Hadis nomor 911. Haddatsana Muhammad qala akhbarana Makhlad bin Yazid qala akhbarana bin Ibnu Jurayj qala sami'tu Nafi'an yaqulu sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu berkata Ibnu Umar, Naha telah melarang siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayyukima untuk berdiri atau untuk menempati ar-rajul seorang laki-laki akhohu terhadap saudaranya bimak adihi di tempat duduknya wayajlisa dan duduk fihi di itu tempat. Untuk aku berkata li Nabi kepada Nabi al-Jum'ata apakah pada hari Jumat al-Jum'ata wa ghairuha. Ya, tentu itu pada hari Jumat dan juga selain hari Jumat. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita supaya tidak menempati tempat yang biasa sudah ditempati saudara kita gitu Pak. Misalnya begini, di masjid ini kita sudah kenal bahwa orang itu suka menempati sab pojok misalnya. Apanu lah gitu ya. Nah, maksudnya jangan kita tempati itu karena kita tahu tempat di situ adalah tempat Pak Tanu pada hari Jumat. Walaupun hari Jumat ya tidak di situ juga suka di sini. Tapi kalau pada hari-hari biasa, kalau kita sudah tahu tempat Pak Tanu itu biasa di pojok, maka kita jangan menempati tempat beliau gitu maksudnya. Itu larangan dari Rasulullah. Karena biasanya kalau kita di masjid, sudah biasa punya tempat masing-masing. Ada yang suka di depan, di pas di belakang imam atau di sebelahnya. Kalau sudah dibiasakan. Tapi kalau tidak biasa ya silahkan tempati masing-masing. Tapi kalau sudah terbiasa tempatnya itu di sana terus gitu. Nah, kalau kita sudah tahu jangan ditempati. Itu larangan Rasulullah pada hari Jumat atau di luar hari Jumat juga sama. Ini hadis sahih. Dan pengetahuan ini saya kira sudah lama diketahui kita oleh kaum muslimin. Ya. Walaupun itu tidak disampaikan dalam bentuk hadis, dalam bentuk yang lain, tetapi sesungguhnya itu sumbernya dari hadis Nabi. Kalau kita sudah tahu bahwa itu tempat orang itu di sana, maka jangan ditempati. Tapi kalau tempatnya belum tertentu, ya silahkan boleh-boleh saja. La yuqimanna dalam hadis lain disebutkan begini, la yuqimanna ahadukum akhahu yaumal jum'ati summa yukhalifu ila maq'adihi wa yaqudu fihi walakin yaqulu tafassahu. Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian itu menempati tempat saudaranya pada hari Jumat, kemudian dia menyelesihinya di, di waktu yang lain sembarangan tempat. Nah, kalau tempat duduk kita itu memang berubah-ubah, ya silahkan bebas. Tapi pada saat kita tahu orang itu selalu di sana, kalau kita tahu tentu saja, kalau tidak tahu ya lain persoalan. Maka sebaiknya jangan ditempati. Walakin yakulu tetapi kalaupun terjadi hal seperti itu, ada orang lain yang tidak tahu yang suka menempati tempat kita, apa sahu berlapang dadanya lah. Artinya, maaf, artinya kalaupun kita tahu ada yang menempati ya sudah biarkan saja. Walakin yakulu tabassahu berlapang-lapang dadaklah, artinya saling memaklumi. Nah, jadi persoalan tempat juga
Sebaiknya saling menghargai gitu. Atau saling menghormati di sini. Babul adzani yaumal Jum'ah. Bab mengenai adzan pada hari Jum'ah. Haddatsana Adam berkata Adam, qala haddatsana Ibnu Abi bin Adi Zuhri dan seterusnya dari Ibnu Zaid, qala berkata Ibnu Zaid, karena ada an-nida'u adzan yaumal Jum'ati pada hari Jum'ah, awaluhu awalnya itu ada idza jalasa apabila telah duduk al imamu imam ala mimbari di atas mimbar ala ahdin nabi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin dan zaman Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar maksudnya, wa Umar dan zaman Khalifah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka pada saat itu ada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, wa kasura dan makin banyak annas manusia, zada Sayyidina Utsman menambahkan an-nida'a terhadap adan as-salisa yang ketiga, ala zauroi di atas jauro. Jadi hadis ini memberi penjelasan kepada kita, adzan pada hari Jum'ah itu ada 3 kali gitu. Dengan catatan komat juga disebut adzan. Zaman Nabi itu 2 kali, yaitu hanya adzan dan iqamah. Zaman Sayyidina Abi Bakar juga begitu, hanya 2 kali. Zaman Sayyidina Umar juga begitu, hanya 2 kali. Tetapi pada zaman Sayyidina Utsman, karena makin bertambahnya manusia, orang-orang yang memeluk Islam, adzannya itu ditambah, yang dilakukan di atas jauro. Nah, nanti jauro itu adalah tempat untuk mengumandangkan azan yang biasa ditempati oleh para muadzin. Nah, pengertian adzan 2 kali dan adzan 3 kali itu qomat juga dimasukkan adzan. Sama saja disebut adzan juga. Itu yang dimaksud mengapa di dalam hadis ini disebut zadan nida'as salisa, menambah adzan yang ketiga. Nah, kalau zaman kita ini untuk memberitahukan bahwa itu hari Jumat itu suka dibacakan pengajian, kan? Sama memberitahukan juga sebetulnya. Nah, apakah itu hal yang baru? Ya tentu hal yang baru. Adan kedua juga adalah adan ketiga juga hal baru yang tidak dilakukan pada zaman Nabi. Tetapi nanti sebagian para ulama nih ada juga yang kekeh tidak mau. Itu yang disebut bid'ah itu. Tetapi bid'ah itulah bid'ah hasanah. Ya seperti memberitahu kepada orang bahwa ini hari Jumat, siap-siap untuk melakukan sholat Jumat. Nah, adan yang memberitahu perihal ada sholat Jumat itu, itulah yang disebut sesuatu yang baru, bid'ah itu. Gitu. Yang pada zaman Nabi tidak pernah dilakukan. Tetapi pemberitahuan ini adalah ya baik untuk memberitahu kepada orang-orang. Maka para ulama mengelompokkan itu bid'ah-bid'ah hasanah. Memang ada juga bid'ah, bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Itu satu yang hal yang baru juga itu. Yang tidak dicontohkan oleh Nabi, kemudian kita mengarang-arang, menambah-nambah, itu adalah bid'ah dolalah yang nanti diancam bahwa orang yang mengada-ada itu akan diancam oleh api neraka. Disebutkan begitu dalam hadis yang lain. Tapi ya memang tidak semua ulama sepakat adanya bid'ah hasanah. Tetapi dilihat dari kepentingan-kepentingan untuk kaum muslimin, itulah bid'ah hasanah. Contoh yang sangat nyata itu, seperti Al-Quran ini. Zaman Nabi kan belum pernah dibukukan Al-Quran itu. Itu masih tersebar-sebar saja di sejumlah pelepah kurma ataupun di tulang dan batu-batu gitu kan. Nah, baru zaman sahabat, zaman Sayyidina Abu Bakar dikodifikasikan, dijadikan buku itu Al-Quran. Di zaman Sayyidina Utsman itu buku itu diseragamkan sehingga dikenal sampai sekarang mazhab Utsmani. Itu adalah sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang baru. Nah, yang baru ini kita nilai sampai saat ini sesuatu yang bermanfaat bagi kita kan. Bagi kita semua kalau tidak ada Al-Qur'an dibukukan mana kenal kita Al-Qur'an gitu kan. Toh kalau dihafal itu orang akan meninggal, akan mengalami kematian sehingga tidak bisa meneruskan bacaan Al-Qur'an.
Tetapi setelah dibukukan, itu bisa diwariskan kepada kita. Nah, sikap yang seperti ini itu juga hasanah, perbuatan yang bid'ah, tidak ada zaman Nabi, tetapi hampir semua kaum muslimin sepakat itu adalah bermanfaat dan tidak ada yang menolak. Sehingga tidak mungkin bid'ah hasanah itu kita tolak semuanya. Ada yang bermanfaat. Contoh yang nyata yaitu Al-Quran. Yang saat ini semua kaum muslimin sepakat terhadap Al-Quran ini. Tidak ada yang nolak seorang pun gitu kan. Ya, terutama para ulamanya di sini. Nah, sehingga dengan demikian ada juga bid'ah hasanah yang lain, contohnya seperti adzan ketiga itu atau adzan pemberitahuan biasanya pukul 11. Tapi kita juga suka menggantinya dengan membacakan ayat Al-Quran saat ini. Nah, itu juga tidak ada zaman Nabi. Zaman Nabi belum ada toa gitu kan. Nah, itu penjelasan di sini. Ida akhrajal imamu wa ida uqimatis sholah. Apabila keluar imam, artinya memang baiknya itu kalau zaman-zaman dahulu atau zaman Nabi, imam itu baru masuk ke dalam masjid menjelang khutbah saja gitu kan. Tapi saat ini kelihatan imamnya pada jauh-jauh dari tempat lain ya, bukan penduduk setempat, sehingga datangnya juga sejak awal. Nah, sedangkan zaman Nabi itu, imam itu baru masuk ke masjid saat menjelang khutbah. Nah, saat itu sebagai tanda selesai sholat intidor dan memulai prosesi Jum'ah dengan datangnya imam. Tapi karena sekarang imamnya pada jauh-jauh, atau ingin sholat intidor juga gitu kan, datangnya lebih awal. Tapi sebaiknya datang belakangan yang dicontohkan oleh zaman Nabi dan juga para ulama kesininya seperti itu. Al-Jum'atu hina yajisul imamu yani al-mimbar. Jadi sholat Jum'at itu baru memang dimulai pada saat imam duduk di atas mimbar. Itu saat memulai khutbah. Itu baru disebut dengan prosesi sholat Jum'ah. Itu penjelasan di sini. Kemudian karena Bilalun yu'adzinu idza jalasan Nabi ala minbar. Bilal baru mengumandangkan adzan pada saat Nabi duduk di atas mimbar. Faida nazala, maka apabila beliau pindah dari itu mimbar, akoma, beliau mengumandangkan ikomah. Komat itu. Silakan mengumandang ikomah. Nah, seperti yang sudah biasa dilakukan di kita saat ini. Seperti itu contoh dari Nabi SAW. Inna Bilalan kana yu'adzinu ala bil masjid. Nah, yang dilakukan oleh Bilal itu, beliau pada saat adzan, adzannya itu ala babil masjid di pintu masjid supaya terdengar keluar barangkali gitu ya. Di pintu masjid padzahiru annahu kana limutlaqi ilami la li khususil insot. Itu mengapa dilakukan di pintu masjid? Maksudnya untuk limut lakil iklam, untuk pemberitahuan secara meluas supaya dari pintu masjid suaranya itu terdengar juga keluar. Nah, kalau sekarang kita pakai toa, apakah toa itu juga bid'ah? Ya jelas bid'ah juga. Jawaban Nabi tidak ada. Tapi hampir semua masjid pakai toa sekarang. Kalau itu bid'ah, harusnya tidak boleh. Bid'ah saji'ah maksudnya. Berarti itu bid'ah hasanah. Tidak ada zaman Nabi itu kan. Baru tahun berapa? Tahun 70-an paling masjid pakai toa-toa itu. Kemudian pada zaman Sayyidina Utsman, kaum muslim itu makin hari makin banyak, makin nambah. Sehingga perlu diberitahu bahwa ini ada hari Jum'ah. Kadang-kadang orang lupa gitu, bahwa itu bukan hari Jum'ah. Maka untuk memberitahu supaya jangan telat ke masjid, maka dibuatlah adzan ketiga atau adzan kedua. Tentu itu dilakukan untuk memberitahukan yang kita sebut dengan adzan awal. Demikian juga yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Artinya dalam madhab Syafi'i memang adzan itu 2 kali atau 3 kali ya. Ya, di kita tidak
Ya, di masjid kita tidak biasa begitu, tapi kalau ada masjid lain yang melakukannya, memang ini ada contohnya sejak zaman Sayyidina Utsman. Jangan dikatakan bid'ah. Kalaupun bid'ah itu bid'ah hasanah, silahkan saja. Kalau di kita suka diganti bacaan Al-Quran. Sehingga bacaan Al-Quran itu sebaiknya dikeluarkan saja. Bukan untuk di dalam masjid. Kalau di dalam masjid, ya seperti satu ada yang menyatakan terganggu saat melakukan sholat, ya sebaiknya keluar saja. Karena tujuannya untuk memberitahukan orang yang masih di luar masjid. Kalau yang di dalam masjid, ya tidak perlu lagi diberitahu. Nah, itu dilakukannya di atas jauro. Untuk pemberitahuan pada saat memberitahukan atau jauro itu di luar masjid untuk memberitahu bahwa ini hari Jum'ah di tempat yang tinggi yang disebut dengan jauro, di dekat pasar bahkan di sini disebutkan. Ala darin pisuki di dekat di satu rumah di dekat pasar yuqalul zauro yang disebut dengan zauro. Pamar bin Dail awali ala darin lahu yuqalul zauro. Maka Sayyidina Umar memerintahkan supaya mengumandangkan adan awal atau adan ketiga yang dilakukan di satu tempat yang bernama Zauro. Ya'laman nasa anna jum'ata qad hadarat. Supaya orang tahu bahwa orang-orang tahu di pasar bahwa telah hadir hari Jum'ah. Anna nabiyallah wa ashabukanu bizauro. Nah itu juga dilakukan oleh pada zaman Nabi dan para sahabat melakukan adan di Zauro. Wa Zauro bil Madinah indas suki. Dan Zauro di Madinah itu di dekat pasar. Karena di sana tempat berkumpulnya orang-orang. Kemudian ada bahasan dari Sayyidina Umar. Al-adhanul awalu yaumal jum'ati bid'atun. Adzan awal pada hari Jum'ah itu termasuk bid'ah. Sesuatu yang dibaru-barukan. Wayah tamilu ayyakuna qala dalika ala sabil inkar. Tentu itu adalah maksudnya untuk menyatakan itu tidak ada zaman Nabi itu kan. Wayah tamilu annahu yuridu annahu lam yakun fi zamanin Nabi, bahwa itu tidak ada pada zaman Nabi sehingga ada sebagian sahabat juga yang tidak menyetujui melakukan adzan awal sebelum Jum'ah, ya kira-kira pukul 11. Wa kullu ma lam yakun fi zamani sama bid'ah. Dan setiap yang dilakukan di luar dicontohkan oleh Nabi itu yang disebut dengan bid'ah gitu kata Sayyidina Umar, Ibnu Umar. Lakin ma'aha ma yakunu hasanan wa minha ma yakunu bila bidzalik. Tetapi bisa jadi itu bid'ah hasan, kebaikan. Tabayyana bimamadu anna Utsmana ahdasahu li'lamin nas. Dan sangat jelas bahwa mengapa Sayyidina Utsman melakukan adzan itu untuk memberitahukan kepada orang-orang bahwa telah masuk waktu Jum'ah, kiasan ala baqiyatus sholawati wal haqqu al jum'atu biha. Maka seperti memberitahukan waktu-waktu sholat yang lain juga melalui adzan, maka Sayyidina Utsman kalau memulai adzan pada saat imam duduk di mimbar itu kan Jumat, prosesi Jumat sudah dimulai gitu. Sedangkan kalau ada yang dilakukan pada waktu duhur, waktu asar, itu kan sebelum sholat dilakukan pemberitahuan. Jadi itu kiasnya seperti terhadap adan-adan waktu sholat yang lain. Adan yang dilakukan pukul 11 itu. Itu li'lamin nasi bidukhulil waktu sholati. Kiasan ala baqiyatis sholawati pal haqo al jum'ah. Gitu alasan Sayyidina Utsman. Untuk memberitahukan kepada orang-orang perihal masuknya waktu sholat, itu dikiaskan terhadap sholat-sholat yang lain, maka mengikutkan Sayyidina Utsman itu untuk sholat Jum'ah juga. Sehingga biasa-biasa saja. Walaupun sampai saat ini ada juga yang menyatakan itu adalah bid'ah sayyi'ah. Ya, silahkan saja. Saya kira kita bisa berbeda-beda pemahaman di antara kita walaupun dasarnya sama. Kemudian Anna Umaro amaro muadzzinina ayyuadzina linnasil jum'ata khorijan minal masjid. Nah, kemudian kalau zaman Sayyidina Umar sebetulnya Sayyidina Umar tetap adanya hanya 2 kali seperti pada zaman Nabi.
Tetapi beliau menyuruh adzan itu dilakukan di luar masjid untuk memberitahukan juga kepada orang yang masih ada di luar masjid supaya segera masuk. Jadi yang dilakukan Sayyidina Umar itu tidak menambah adzan, hanya adzannya dilakukan di luar masjid untuk pemberitahuan. Wa maru ayyu adzina baina yadahi kama kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi Bakrin. Kemudian beliau memerintahkan supaya adzan seperti yang dilakukan pada zaman Nabi. Artinya adanya itu dirubah-rubah, sekali-kali di dalam masjid, sekali-kali di luar, gitu, yang dilakukan pada zaman Sayyidina Umar. Nah, kemudian beliau mengatakan Sayyidina Umar, nahnu ibtada'nahu likasratil muslimina intah. Kami mengubah-ubah adzan itu, kalau zaman Nabi selalu di masjid, walaupun Sayyidina Bilal adzannya itu di pintu juga, gitu kan, supaya memberitahu kepada orang yang ada di luar. Nah, Sayyidina Umar di luar, sama sekali di luar masjid. Apa sebab? Ya karena kaum muslimin makin banyak dan belum ada toa zaman itu. Sehingga mengandalkan kerasnya suara adzan saja memberitahukan bahwa adzan sudah ada. Sholat Jumat sudah bisa dimulai. Kemudian babul muadzini wahidi yaumul jum'ah. Bab yang terkait dengan muadzin yang satu pada hari Jumat. Ini masih sama juga sebetulnya. Haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Salamah Anis Zuhri Anis Sa'ib bin Yazid. Innalladzi, sesungguhnya seseorang jada yang menambahkan at-ta'dzina salisa, adan yang ketiga yaumul jum'ati pada hari Jumat, Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hina kasuro, pada saat banyak siapa ahli Madinah, penduduk kota Madinah. Walam yakun, dan tidak ada itu adan din Nabi pada zaman Nabi, tidak ada lin Nabi pada zaman Nabi muadzinun ghairu wahidin, seorang muadzin kecuali satu orang. Artinya muadzinnya itu memang dibedakan Bilal dan yang lainnya gitu. Adan yang pertama itu orang lain, sedangkan adan yang kedua Bilal. Bahkan ta'dzinu yang Jum'ati hina imam. Dan adan yang dilakukan pada zaman Nabi itu pada saat imam duduk di mimbar. Yakni ala mimbar, yaitu di atas mimbar. Ya seperti yang biasa kita lakukan. Pada saat imam masuk ke mimbar, kemudian imam mengucapkan Assalamualaikum, baru muadzin adzan. Dan imam duduk. Boleh sambil setelah imam duduk, gitu. Jangan adzan sebelum imam masuk ke mimbar. Saya kira ini sama dengan yang tadi. Kemudian di hadis berikutnya, bab terkait yujibul imamu ala mimbar itu sami'an nida. Apa yang harus dilakukan oleh imam di atas mimbar pada saat mendengar adzan? Haddatsana Ibnu Muqatil qala ahbarona, dan seterusnya. Ini diterima dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari Sahal bin Hanif maksudnya. Kalau berkata Sahal, sami itu saya mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan, wahwa jalisun, padahal dia duduk ala mimbari, di atas mimbar. Adana muadzinu, adanya seorang muadzin. Kala berkata itu Muawiyah bin Abi Sufyan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi apa? Khotib juga menjawab adzan muadzin. Setiap muadzin mengucapkan Allahu Akbar, ucapkan Allahu Akbar, dan seterusnya, seperti kita menjawab adzan biasa saja. Jadi tidak hanya mustami, termasuk khotib juga merespon terhadap adanya muadzin. Waqala, dan berkata di sini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian muadzin berkata asyhadu alla ilaha illallah, maka Muawiyah juga mengatakan wa ana, aku juga mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, dan seterusnya asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Walamma an qadhat ta'dina qala, kemudian setelah selesai muadzin mengucapkan mengumandangkan adzan, qala berkata Muawiyah, ya ayyuhan nas, hai orang-orang, ini sesungguhnya aku ini sami itu aku mendengar Rasulullah kepada Rasulullah SAW ala hadal majlis, di majlis ini, bina adzan muadzinu, pada saat seorang muadzin mengumandangkan adzan, yaqulu masam itu minni mimma qolati. Seperti itulah Rasulullah juga menjawab adzan
tiap muadzin. Artinya khotibnya jangan diam, ikut menjawab juga sambil menunggu mengumandangkan khutbah. Sehingga itulah yang harus dilakukan oleh imam pada saat duduk menunggu khutbah saat dikumandangkan adzan. Ikut menjawab adzan. Kemudian di hadis berikutnya babul julus al mimbar inda ta'dzin. Bab mengenai duduk di atas mimbar pada saat adzan. Jadi perlu diketahui ibadah yang dilakukan kita kaum muslimin itu jelas ada contohnya, bukan karangan-karangan. Yang dilakukan oleh kaum muslimin melakukan sholat Jumat, prosesinya harus ada adzan, harus ada khotib atau khutbah, itu yang dicontohkan Rasulullah, bukan karangan kaum muslimin sendiri. Demikian juga saat kita sholat dan sebagainya, semuanya ada contohnya, bukan ngarang-ngarang. Silahkan bandingkan dengan agama lain itu, hasil karangan para para penganutnya saja. Nah, kemudian haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Al-Lais an Uqail an Ibn Syihab anna Sa'ib bin Yazid akhbarhu anna ta'dzin as-sani. Sungguhnya adzan yang kedua yaumul Jum'ati pada hari Jumat itu amara bi Utsman. Memerintahkan untuk melakukan adzan kedua atau yang ketiga itu Sayyidina Utsman hina kasur ahlul masjid. Pada saat makin nambah ahlul masjid. Wakana ta'dzinu yaumul Jum'ati hina yajlisul imam. Sedangkan adzan yang dikumandangkan itu pada saat imam duduk di atas mimbar. Dari ulang-ulang ini. Nah, kemudian di sini pendapat Imam Madhab bagaimana? Waqala Malik dan berkata Imam Malik wa Syafi'i dan Imam Syafi'i wal jumhur dan kebanyakan jumhur ulama wa sunnatun itu sunnah saja. Artinya sunnah itu kan seperti kita ketahui dilakukan memperoleh pahala tidak pun tidak apa-apa. Jadi adzan pertama atau adzan ketiga di sini sebutnya itu mau dilakukan juga boleh, tidak pun tidak apa-apa. Tidak perlu menjadi pertentangan di antara kita. Tapi dalam madhab Syafi'i memang adanya 3 kali. Karena di kita saat ini kaum muslimin makin banyak kan. Dan supaya semuanya punya kesempatan melakukan sholat Jum'ah. Walaupun kalau kita sholat di masjid di pinggir jalan, tetap saja ada orang yang melakukan perjalanan pakai, dan itu bukan orang perjalanan jauh, soalnya pakai angkot ledeng Cicahem gitu kan. Itu perjalanan dekat saja, tapi tidak mau berhenti itu sopir-sopir itu terus saja melakukan eh, tidak mau ikut sholat Jumat, terus saja mencari uang. Hal sholat Jumat jauh lebih mulia dibanding dengan uang hanya 100.000, 200.000. Ini orang tidak mengerti. Kemudian di hadis berikutnya babu ta'dzin inal khutbah. Bab terkait dengan adzan pada hari sedang khutbah. Haddatsana Muhammad bin Muqatil qala ahbarana Abdullah qala ahbarana Yunus an Zuhri qala sami'tu Sa'ib bin Yazid yaqul berkata, itu Sa'ib bin Yazid, innal adzana sesungguhnya adzan yaumul Jumat pada hari Jumat karena awalhu hina yajlis imam. Awal-awalnya itu pada saat imam duduk pada hari Jumat di atas mimbar, al mimbari di atas mimbar. Di ahdi Rasulullah pada zaman Rasulullah SAW, Abu Bakrin zaman Sayyidina Abu Bakar, wa Umar dan zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalau makan Nabi Hilpati Utsman radhiyallahu anhu, maka pada zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, wakasuru dan makin banyak orang-orang gitu, Amaro Utsman yaumul Jum'ati bil adanit salis. Memerintahkan Sayyidina Utsman itu untuk melakukan adzan yang ketiga. Adzan Nabi al-Zawra, maka dikumandangkanlah adzan atas perintah Sayyidina Utsman di atas Jawra. Wasabatal amru ala dalik, maka menjadi ketetapan terus saja dilakukan. Nah, ini hadis diulang-ulang, tapi redaksinya beda-beda. Nah, kalau kita mencontoh mengikuti sabda Rasulullah, disebutkan bahwa para khilafah atau khalifah itu adalah orang-orang yang mengapa kita menyebutnya khalifah Rasyidin, kan? Khalifah-khalifah yang memperoleh petunjuk
Karena memang disebutkan oleh Rasulullah, ikutilah aku, kemudian ikutilah dua orang setelah aku, dan Khulafaur Rasyidin, washabi, sahabat-sahabatku. Itu sabda Rasulullah. Sehingga yang dilakukan oleh para sahabat itu tentu bukan mengada-ada. Tentu ada dasarnya. Seperti tadi yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Dia melakukan itu karena pertimbangannya orang sudah banyak, supaya jangan sampai orang tidak mengenal sholat Jum'ah. Maka dilakukanlah pemberitahuan. Kemudian di hadis berikutnya, bab khutbah, bab terkait khutbah ala mimbari dan atas mimbar. Waqala Anas, dan berkata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, khutban Nabi ala mimbar. Nah, khutbah itu yang dilakukan oleh Nabi SAW di atas mimbar. Mimbar itu apa? Ya seperti yang inilah barangkali yang dikenal mimbar. Walaupun mimbar zaman Rasulullah tentu saja tidak seperti mimbar saat ini ya. Mimbar zaman Rasul itu hanya hanya pohon kurma gitu kan. Walaupun nanti diganti juga dengan mimbar yang lebih baik zaman Rasulullah juga. Disebutkan di sini, Haddasana Kutaibah bin Sa'id, qala haddasana Yaqub bin Abdurrahman, dan seterusnya dari Abu Hajim bin Dinar. Anna rijalan, semuanya sekelompok orang-orang, kaum laki-laki, atau datang Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Pada Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi, aqaddim tarau bil mimbari, dan saat itu berada di atas mimbar, mimma uduhu. Pada saat mereka datang itu sedang di atas mimbar. Bahasa ala dalika, faqala wallahi inni la a'rifu mimma huwa. Demi Allah saya tidak la a'rifu, sungguh saya mengenal mimma huwa, perihal ini. Wa qad ra'aituhu awwala yamin. Aku telah melihatnya pada awal hari, wudi'a, dilakukan hal tersebut al walu yamin jelas alaihi Rasulullah, dan di awal hari telah duduk Rasulullah SAW, arsala, mengutus siapa Rasulullah SAW ila fulanah, kepada seorang perempuan, imra'atin qad sammaha Sahal, seorang perempuan yang dinamai Sahal. Muri'a gulamikan najjar, tolong diperintah, muri gitu maksudnya. Muri itu artinya perintah olehmu, hai perempuan, itu gulam. Gulam itu artinya pembantumu yang laki-laki, an-najjar seorang tukang bas gitu. Ayya malali a'wadan, supaya membuat dia itu bagiku dari kayu-kayu, ajlisu, yang aku bisa duduk alaihina, di atas itu mimbar, di atas itu kayu-kayu. Tidak kalim itu nasa, pada saat aku berbicara dengan orang-orang. Pamarothu, maka si perempuan tadi memerintahkan kepada gulamnya untuk membuat itu mimbar. Fa'amilaha, maka mengerjakan mintor fa'in goyah, gobah, dari torpa gobah. Itu majabiha. Kemudian setelah jadi, Pak Arsalat, maka menyuruhnya ila Rasulullah, untuk datang kepada Rasulullah. Pak Amaru memerintahkan Rasulullah, biha, dengan itu mimbar diletakkan, pauniat diletakkan guna di sini, di tempat mimbar saat ini. Mimbar Rasulullah sampai saat ini tempatnya di situ, gitu. Di Masjid Nabawi itu kan ada mimbar yang tinggi. Nah, disitulah zaman Nabi juga Rasulullah kalau melakukan khutbah. Kalau beliau mengisi pengajian kepada para sahabat. Hanya mimbar yang saat ini tentu mimbar yang bukan zaman Rasulullah. Tapi tempatnya tetap masih di situ juga. Kemaru itu Rasulullah, kemudian aku melihat Rasulullah SAW, sholat juga sholat alaiha, di sekitar mimbar itu. Wakabbaro, takbir beliau, wahwa, beliau alaiha, di tempat itu. Kemaru kemudian rukuk semana jalkoh. Kemudian beliau sujud di asli mimbari, di dekat mimbar itu. Lama baroko, maka pada saat selesai akbala, menghadap Nabi ala nasi, kepada orang-orang. Pakola, kemudian bersabda beliau, ayuhan nasu, hai manusia, inna masona tu, sesungguhnya aku membuat ini, hada, ini mimbar, di ta'ammu wal ta'lamu solati, supaya kalian mengenal tentang solatku. Jadi maksudnya mimbar awal zaman Rasulullah itu terbuat dari dahan atau dari tangka pohon kurma gitu kan. Di atas pohon kurma yang barangkali dipotong, disitulah Nabi duduk,
kemudian juga menyampaikan ceramahnya di atas mimbar. Tetapi nampaknya Nabi menginginkan mimbar baru. Nah, ada seorang tukang bas yang dikenal piawai barangkali membuat mimbar, tetapi tukang bas itu di bawah penguasaan seorang perempuan. Yang di sini sebut nama perempuan itu Sahal. Nah, kemudian memerintahkanlah pada perempuan itu tolong buatkan mimbar baru. Nah, mimbar baru itulah yang seperti ini, gitu. Yang bukan hanya sekedar pohon kurma. Nah, pada saat penggantian itu pohon kurma itu diberitakan menangis katanya. Saking selama ini digunakan Rasulullah sebagai tempat duduk dan tempat berkhutbah, tapi sekarang ini diganti. Nah, saat mau diganti itu menangis. Oh, itu kalau itu tentu saja adalah mukjizat Nabi ya. Kalau sekarang kita berganti-ganti mimbar, tidak pernah terdengar mimbar itu nangis. Nah, bukan Nabi kita, tidak tahu apakah tidak suka diganti gitu kan. Tapi kalau zaman Nabi sampai begitu nangis. Nah, mimbar yang digunakan Nabi itu seperti yang mimbar saat ini. Ya seperti ini gitu. Artinya naiknya dari depan. Ada tempat duduknya. Bukan seperti mimbar yang kebanyakan di masjid. Oh itu mah mimbar pidato. Tapi mimbar zaman Nabi seperti di Madinah, lihat di Masjid Nabawi, seperti itulah mimbar yang dibuat pada zaman Nabi. Artinya bukan dari belakang masuknya, tapi dari depan. Ya, seperti mirip ini gitu. Beda kan? Bisa membedakan antara mimbar ini dan mimbar yang lama. Mimbar yang lama itu kan ya ada mimbar, kita masuk dari kalau ini dari depan. Memang seperti ini harusnya mimbar. Walaupun ya bentuknya tentu saya bebas juga. Nabi tidak memberikan patokan kepada kita. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala akhbarani Yahya bin Sa'id, qala akhbarani Ibnu Anas annahu sami'a Jabir bin Abdullah karena ada jid'un satu pelapah yakumu berdiri ilahi di atas surah itu siapa Nabi SAW. Kalau membudi pada saat dibuatkan bagi Nabi al-mimbar mimbar, sami'na kami mendengarkan lil jid'i terhadap pelepah atau bukan pelepah apa? Kurma, pohon kurma itu. Misla aswatil isyari, nah disebutkan kami mendengar para sahabat mendengar terhadap suara nangisnya itu pohon kurma yang biasa dijadikan sebagai mimbar Nabi saat diganti. Hatta nazala sehingga turun an Nabi Nabi SAW bahwa doa maka meletakkan jadahu Nabi terhadap tangannya alaihi di atas itu mimbar. Artinya udahlah kau jangan nangis, mungkin diupahan gitu Pak. Jangan nangis, memang harus diganti supaya memberi contoh juga bagi umat jauh di belakang hari bahwa mimbar itu bukan hanya dari pohon kurma saja, bisa juga dibuatkan dari buatan yang lain, dari kayu yang lain. Tetapi di sini para sahabat juga mendengar suara dari pohon kurma tadi yang menangis, menangis mungkin istilah kita ya. Padahal pohon kurma itu ya sudah mati kan. Pohon kurma hidup itu ya yang masih punya akar dan ditanam di tanah. Kalau ini di masjid tidak berakar lagi, tinggal pohonnya saja. Tetapi dengan itulah eh, kemahakuasaan Allah. Ternyata yang kita katakan makhluk itu mati, ya seperti bangunan ini kan makhluk mati, tetapi nanti di akhirat bisa menjadi saksi juga terhadap kita bahwa kita itu sering ke masjid yang memberikan persaksian itu bangunan masjid ini juga gitu. Itu bisa-bisa saja. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, kalian lihat gunung-gunung itu seperti diam, tetapi sesungguhnya gunung itu bergerak. Nah, kita melihat tidak gerak gunung. Rasanya gunung dari dulu sampai sekarang tetap di situ. Tetapi Al-Quran mengatakan itu bergerak. Gimana letak bahwa itu bergerak dan tidaknya itu? Artinya gunung itu hidup. Ya buktinya bisa meletus. Gitu. Bisa mementahkan lahar dan sebagainya. Walaupun gunung itu ada yang aktif, ada yang tidak juga. Tapi Al-Quran mengatakan itu berjalan. Nah, apakah berjalan dengan berjalannya bumi berotasi di porosnya atau juga melakukan revolusi mengitari matahari
Wallahu alam. Tetapi yang jelas Al-Quran mengatakan tidak diam itu gunung-gunung itu bergerak. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Adam qala haddatsana Ibnu Abi bin An Zuhri an Salim bin an Abihi qala berkata itu Salim, sami itu saya mendengar an Nabi SAW yaktubu khutbah Nabi mimbar di atas mimbar. Pakola maka bersabda Nabi, man jaa siapa orang yang datang ila Jum'ati untuk melakukan sholat Jum'ah, hasil maka hendaklah mandi besar. Ini sudah di hadis-hadis sebelumnya juga dinyatakan begitu. Jadi perilaku kita termasuk kita mandi pada hari Jumat itu bukan karangan kita, tapi itu perintah agama. Ada contohnya dari Nabi SAW. Bukan ngarang-ngarang kita. Kita pakai baju baru atau baju bersih, itu juga perintah agama. Demikian juga pada saat Idul Fitri, pakai baju baru, itu juga ada contohnya dari Nabi. Nah, disebutkan di sini, karena ada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW yahtub ila khosbatin pelama kasrun nasu kila lahu walaupun tu jaltu mimbaron. Jadi Rasulullah SAW awalnya itu, ini mengulang cerita yang tadi ya, bahwa Rasulullah itu melakukan khutbah itu di atas khosbah. Khosbah itu kayu, yaitu kayu yang terbuat dari pohon kurma. Ya hanya batangan kayu yang dipotong-potong saja. Batang kurma, disitulah Rasulullah duduk dan memberikan khutbah. Tetapi pada saat nambah banyak orang-orang, maka laukun tuja'atu mimbarun. Aku ingin membuat mimbar. Nah, istilah mimbar itu ada sejak zaman Nabi dan dipakai sampai saat ini. Jadi bahasa Indonesia juga mimbar. Itu bahasa Nabi itu. Qala wa kana di Madinah najjarun wahidun yuqallahu Maimun. Nah, kemudian Nabi memesan mimbar itu kepada seorang tukang bas. Ada seorang tukang bas yang terkenal di Madinah yang dikatakan itu Maimun. Yang itu Maimun itu merupakan pekerja yang ada di bawah kendali Ibu Sahal tadi itu barangkali. Ya, di sebelumnya disebutkan itu. Maka dengan memesan ke sana jadilah mimbar. Artinya mimbar yang terbuat dari susunan kayu seperti bukan hanya pohon kurma saja, tetapi pohon kurma yang disusun-susun seperti mimbar saat ini yang kita kenal. Jadi ini sudah ada sejak zaman Nabi itu mimbar di Islam itu, Pak. Bukan ngarang. Zaman Nabi Isa, sudahkah ada mimbar seperti yang sekarang ada di gereja? Itu dipertanyakan. Tidak ada itu. Kemudian hadis terakhir, babul hutbati qa'iman, khutbah berdiri. Haddatsana Ubaidullah bin Umar Al-Qarori, haddatsana Khalid bin Al-Haris dan seterusnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Pola bersab atau berkata Ibnu Umar karena ada Nabi SAW yaktubu kalau khutbah itu qaiman berdiri Nabi. Sumayak wudhu kemudian duduk, sumayakum kemudian berdiri lagi. Kama aluna ana sebagaimana kalian kerjakan saat ini. Jadi nanti oleh para ulama dirumuskan bahwa rukun khutbah itu berdiri, harus sambil berdiri, tidak boleh khutbah sambil duduk. Ya seperti yang dilakukan saat ini, mesti sambil berdiri kan, khutbah-khutbah itu. Dari Abu Hanifah disebutkan begini, anna qiyama fi khutbati sunnah. Tetapi pendapat Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa berdiri pada saat sholat Jum'ah itu, pada saat khutbah itu hukumnya sunnah, walau sabi wajibin tidak wajib. Jadi menurut madhab Hanafi, khutbah sambil berdiri itu sunnah-sunnah saja. Artinya tidak sambil berdiri juga, ya boleh-boleh saja. Seperti waktu itu saya ikut sholat Jum'ah di Pusdai, khotibnya Pak Mukhtar Khalid, tahu kan semuanya Pak Mukhtar Khalid dari Ciburial, beliau itu khutbah tapi sambil duduk. Loh, khutbah tidak biasa kita kan lihat khutbah sambil duduk. Walaupun kenapa beliau sambil duduk ya karena sakit waktu itu. Hanya dipaksa untuk menjadi khotib katanya.
harus tetap jadi khotib, tapi dalam keadaan sakit, maka beliau khutbahnya sambil duduk. Jadi agak aneh juga saat bil itu. Saat itu loh khutbah sambil duduk. Ini padahal Pak Muhtar Khalid apa tidak tahu? Ternyata setelah itu baru tahu bahwa beliau sakit. Tapi kalau secara fikih, pemahaman secara fikih ternyata ada yang membolehkan. Itu adalah Imam Abu Hanifah. Jadi menurut madhab Hanafi boleh-boleh saja khutbah sambil duduk. Wa inna malikin riwayatin riwayatun anhu. Mohon maaf. Dari Imam Malik, kalau menurut madhab Maliki, itu berdiri saat khutbah itu adalah wajib. Jadi inilah perbedaan di antara para ulama. Kalau madhab Maliki, termasuk madhab Syafi'i juga itu wajib. Sehingga beliau juga mengatakan itu rukun khutbah berdiri itu. Tapi dalam Abu Hanifah itu hanya sunnah saja, boleh sambil duduk. Ain tarokahu asa, maka kalau ditinggalkan itu khutbahnya tidak sambil berdiri, itu buruk gitu kan. Tetapi wasohatil khutbah, sah saja khutbahnya. Anna qiyama fi khutbati yushtaritu lil qadiri kasolat. Bahwa berdiri saat khutbah itu adalah sesuatu yang disyaratkan bagi yang mampu, bagi yang kuat. Bagi yang tidak kuat seperti sakit, tidak apa-apa sambil duduk. Sama ini kita kan waktu sholat Jumat mesti selalu melihat para khotib itu sambil berdiri. Karena umumnya khotib-khotib yang kita undang itu khotib-khotib yang sehat. Kalau khotib yang sakit biasanya tidak datang. Itu berdiri. Tetapi kalau kita nanti mendapati ada yang duduk juga karena sakit, boleh-boleh saja. Jangan jadi ribut, merasa tidak sah-sah menurut para ulama. Walaupun contoh Rasulullah, beliau selalu berdiri. Sehingga ini boleh dijadikan nanti pendapat para ulama juga, itu salah satu syarat khutbah itu habis harus berdiri. Tapi khutbah itu harus diselingi khutbah dalam Jumat itu 2 kali khutbah. Dan menjadi rukun juga. Rukun khutbah Jumat itu adalah 2 kali. Beda dengan khutbah Idul Fitri eh, atau sholat kusuk misalnya kan. Itu khutbahnya macam-macam. Ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Yang 2 kali ikut sholat Jum'ah. Tapi kalau sekali juga tidak sedikit, banyak juga. Tapi kalau khutbah Jum'ah itu selalu 2 kali. Rukun khutbah itu 2 kali. Yang salah satunya diselingi dengan duduk. Itu jangan lupa kalau jadi khotib harus ada duduknya. Karena di sini disebutkan wa khotaba Rasulullah SAW qaiman wa Abu Bakar wa Umar wa awwal man jalas ala mimbari Muawiyah. Nah, ternyata sejak zaman para sahabat juga ada yang khutbah sambil duduk itu adalah Sayyidina Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu khalifah setelah khalifah Hasan bin Ali. Kan khalifah Khulafaur Rasyidin itu 5 sebetulnya kan. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Hasan bin Ali. Tapi Sayyidina Hasan bin Ali itu tidak lama, kira-kira 6 bulan saja jadi khalifah. Sehingga kalau digenapkan itu 30 tahun lah Khulafaur Rasyidin. Khalifah Rasyidin itu termasuk terakhir itu Hasan bin Ali sebetulnya. Nah, Sayyidina Hasan bin Ali nantinya menyerahkan kekhalifahan itu ke Muawiyah. Arti menyerahkan itu untuk supaya terjadi perdamaian, tidak terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Akhirnya ya sudahlah saya turun jadi khalifah, silakan kaum Muawiyah jadi khalifah. Walaupun setelah Muawiyah itu tidak menggunakan pemilihan lagi. Jadi kalau di dunia Islam itu pemilihan itu sudah ada sejak zaman Khalifah Rasyidin. Pemilihan khalifah bukan keturunan. Sejak Muawiyah bin Abi Sufyan yang jadi khalifah itu keturunan yang seperti raja-raja yang terjadi saat itu kan. Nanti turun ke Yazid bin Muawiyah ke anaknya. Dari Yazid juga turun ke anaknya dan terus sampai zaman kekhalifahan Turki Utsmani juga begitu turun temurun. Tapi Khulafaur Rasyidin itu tidak turun temurun walaupun dari Sayyidina Ali ke Hasan bin Ali itu anaknya, tetapi Sayyidina Ali tidak menurunkan itu kecuali diangkat oleh kaum muslimin saat itu ya.
Nah, orang yang pertama melakukan khutbah sambil duduk itu disebutkan di sini waluman jalasa ala mimbari Muawiyah. Dan orang pertama yang melakukan khutbah sambil duduk itu adalah Muawiyah. Nah, tentu di sini bisa disebabkan karena ada alasan syar'i gitu kan, sakit barangkali atau makin berat berdiri Muawiyah. Nah, kemudian walau kan al-qu'udu masyu'an bil khutbatani mahtija ila pasti bil julusi. Nah, kalaulah duduk itu disyariatkan dalam dua khutbah maka tidak dibutuhkan pemisah dengan duduk. Ya, artinya khutbah itu dua kali kan berdiri, kemudian duduk. Nah, ternyata duduk itu biasa dilakukan oleh Nabi, sehingga itu pun dijadikan sebagai rukun khutbah. Harus duduk di antara dua khutbah itu. Jangan berdiri terus. Nah, kalau itu tidak disyariatkan, artinya tentu saja ini disyariatkan sejak zaman Nabi, maka harus dipisah dengan duduk. Walaupun orang yang duduk ya tetap duduk terus, gitu. Hanya berhenti berbicara. Wali anna ladzi nukila anhu al-qu'udu kana ma'duran. Nah, sedangkan orang yang khutbahnya sambil duduk bisa disebabkan itu adalah karena ada udur, karena ada alasan sehingga tidak sambil berdiri khutbahnya. Nah, kemudian anna Muawiyah innama khotaba qa'idan lima kasuro syahuma batnuhu walahmu. Wah, disebutkan di sini mengapa Muawiyah itu khutbah sambil duduk? Karena disebutkan kasuro syahmu batnihi, makin banyak itu gaji atau lemak di perutnya dan dagingnya, artinya makin gemuk gitu. Jadi kalau berdiri kelihatannya tidak kuat lama-lama. Maka akhirnya khutbahnya itu sambil berdiri. Karena zaman dahulu yang jadi khotib, yang jadi imam sholat itu khalifah mestinya. Kalau sekarang kan tidak ada yang jadi imam ini, jangankan ketua RT, ketua RW aja tidak pernah jadi imam kan. Nah, kalau dicontohkan oleh Nabi, seorang khalifah itu seorang yang tahu agama juga, harusnya begitu. Salah satu syarat. Sekarang kan terjadi pemisahan, ada ulama, ada umaro. Harusnya umaro juga mengerti agama harusnya. Yang dicontohkan sejak dahulu, sejak zaman Nabi sampai para sahabat. Sekarang ya ketua RT aja jangankan jadi imam, datang ke masjid aja tidak pernah. Itu ketua RT 5 misalnya, dan dia ngaku di depan saya tidak pernah ke masjid. Oh, tidak jadi contoh bagi kita, itu ketua RT tidak pernah ke masjid ya. Ketua RT 5 Pak, ketua RT yang lain sama juga kelihatannya kelakuannya. Ketua RW juga gitu, sekali-kali aja ke masjid, tidak memberikan contoh yang baik. Padahal kepemimpinan itu salah satunya tempatnya di masjid untuk bermasyarakat, berjamaah itu. Kita tidak tegur sapa, tapi kita saling melihat juga, satu komunikasi yang baik. Itu kan menurut pakar manajemen itu Edward Deming itu Pak, bahwa manajemen is communication. Manajemen itu adalah komunikasi pada dasarnya kan. Nah, komunikasi itu tidak mesti verbal, tidak mesti dengan kata-kata. Dengan melihat saja, begini juga bagian dari komunikasi. Yang dalam bahasa Islam disebut silaturahmi. Maka masjid itu menjadi tempat silaturahmi. Sering-seringlah ke masjid. Ya setidaknya 5 kali dalam sehari ke masjid. Jangan males ke masjid kita. Karena itu bagian dari silaturahmi dan yang jelas di akhirat akan jadi saksi silaturahmi kita di masjid. Dan saya kira itu bagian efektif dalam kepemimpinan juga. Jadikanlah masjid tempat merakyat. Pemimpin itu harus merakyat. Jangan berdiri di atas menara gading. Tidak kenal dengan rakyatnya. Nah, salah satu tempatnya itu masjid. Hanya saat ini kelihatannya ya tidak seperti zaman dahulu. Seorang pemimpin itu harusnya bisa mengimami, jadi imam. Nah, pemimpin formal itu. Tapi ya makin jauh zamannya kita. Yang akan jadi imam datang ke masjid aja secara rutin tidak juga kan pemimpin formal itu. Ana yakhtubu qa'iman sumaya jilisun sumaya kum. Nah, itu yang digambarkan. Sungguhnya Rasulullah SAW itu beliau kalau khutbah sambil berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi dan khutbah sambil berdiri.
Artinya khutbah Jumat itu seperti yang dilakukan oleh kita saat ini begitu. Itu contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi sesungguhnya Nabi SAW, wa Abu Bakrin dan Abu Bakar, wa Umar dan Sayyidina Umar, wa Utsman dan Sayyidina Utsman, kan yaktubuna yaumul jum'ati kiaman. Nah, zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, itu termasuk Sayyidina Utsman juga. Sayyidina Utsman juga, beliau kalau khutbah selalu berdiri. Itu yang contoh dari salaf, dari generasi masa lalu yang benar. Kecuali Muawiyah. Kalau Muawiyah sambil sambil duduk ya karena makin gemuk beliau. Kelihatannya saya kira sampai di sini untuk bahasan hadis-hadis pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.